wisata Kota Raja Tenggarong. Kota Raja adalah julukan Kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara berdirinya sebuah kerajaan tertua di Nusantara, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Di kota ini pun terdapat makam-makam para rajanya. Kota Tenggarong berada tidak jauh dari Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dengan ditempuh perjalanan darat sekitar 40 menit, sedangkan dari kota Balikpapan sekitar 2 jam lebih. Suasana alam yang luar biasa akan mengejutkan para pengunjungnya menyambangi kota ini. Kota tersusun rapi dan mempunyai jalan yang mulus. Kota Tenggarong telah mempercantik diri dengan hasrat budaya dan wisata di dalamnya. Lebih daripada itu, Kota Tenggarong memiliki beragam destinasi wisata menarik untuk Anda sambangi. Ada Pulau Kumala dengan fasilitas taman hiburan dan tower setinggi 100 meter. Untuk wisata sejarah, maka Anda dapat mengunjungi Museum Mula Warman, di mana Anda akan diajak berkelana di dalam lintasan sejarah yang membanggakan masyarakatnya. Dan di samping kiri museum, Anda juga akan dapat berziarah para makam-makam sultan-sultan dan kerabat Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Di samping itu juga Anda akan disuguhkan toko-toko swalayan yang menjual berbagai macam pernak-pernik khas Kutai Kartanegara. Kita ada di Tenggarong, guys. Ya. Museum. Ya. Iya dah. Sejarah. Ya. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960. Ibu kota kerajaan ini pada awalnya berada di Jahitan Layar sebelum berpindah ke Tepian Batu, kemudian ke Pemarangan Jembayan hingga Tepian Pandan. Kerajaan Kutai Kartanegara juga menganeksasi Kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635, sehingga wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara bertambah luas dan nama kerajaan pun bertambah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton. Dihidupkannya kembali
kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tahta, yakni putra mahkota Haji Pangeran Prabu Anom Surya Adiningrat, menjadi Sultan Kartanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Salihuddin II pada tanggal 22 September 2001. Haji Muhammad Sulaiman yang bergelar Sri Paduka Sultan Haji Muhammad Sulaiman Al-Adil Khalifatul Mukminin bin Haji Muhammad Salihuddin adalah Sultan Kutai Kartanegara ke-18, memerintah dari tahun 1845 sampai 1899, merupakan putra ke-8 dari Sultan Haji Muhammad Salihuddin dengan Haji Ratu Zuziah. Sultan Haji Muhammad Sulaiman dikenal arif dan juga tekun mengajarkan Islam hingga tiap tahun menghajikan rakyatnya, aktif mengadakan hubungan dengan kerajaan Mekah dan juga sempat membangun pemondokan haji di Tanah Suci. Sultan Sulaiman juga menempatkan para ulama sebagai penasehat kerajaan sepanjang pemerintahannya. Museum Mula Warman merupakan bekas istana dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibangun pada tahun 1936 dan diresmikan sebagai Museum Kutai pada tanggal 25 November 1971. Di dalam Museum Mula Warman tersimpan benda-benda sejarah yang pernah digunakan oleh Kesultanan dan setiap tahunnya dilaksanakan juga upacara erau, yaitu tarian khas Kedaton, upacara adat, dan mengulur naga. Di mana pada setiap pelaksanaan erau juga ditampilkan atraksi seni budaya baik berupa tarian tradisional dan upacara adat dari berbagai suku lainnya di Indonesia serta mancanegara. Habib Muhammad bin Yahya atau yang lebih dikenal dengan gelar Pangeran Notoigomo adalah seorang ulama Indonesia kelahiran Hadramaut yang menjadi mufti Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Notoigomo adalah gelar yang diberikan oleh Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Gelar tersebut adalah gelar tertinggi yang diberikan pihak Kesultanan karena jasa-jasanya dalam mengembangkan agama Islam. Pangeran Notoigomo menikah dengan Haji Aisyah, putri dari Sultan Haji Muhammad Alimuddin, Sultan ke-19 Kutai Kartanegara ing Martadipura. Karena pernikahannya dengan putri bangsawan Kutai, maka para keturunannya diberi gelar Haji Said untuk laki-laki dan Haji Syarifah untuk perempuan. Habib Muhammad bin Yahya tiba di Tenggarong pada tahun 1877. Di Tenggarong dia menikah dengan anak perempuan Sultan Haji Muhammad Alimuddin, Sultan ke-19 yang bernama Haji Aisyah, gelar Haji Raden Resmining Puri. Sultan Haji Muhammad Alimuddin memberi jabatan penghulu dan mufti kesultanan yang memiliki wewenang penuh untuk mengurus segala persoalan kesultanan yang berkaitan dengan keagamaan kepada Habib Muhammad bin Yahya. Ia juga memperoleh gelar kehormatan dari Sultan dengan gelar Raden Syarif,
dahulu, kemudian gelar tersebut dilanjutkan dengan gelar Pangeran Notoigomo. Selama memangku jabatan tersebut, Pangeran Notoigomo mengajarkan agama Islam seperti hukum syariat maupun tasawuf kepada masyarakat Tenggarong dan sekitarnya. Di samping mengurus mengajarkan agama, dia juga memperhatikan masalah kesejahteraan rakyat dengan cara mengajak masyarakat menggarap perkebunan. Bersama masyarakat, dia kemudian membuka perkebunan kelapa Sanggulirang Kutai Timur, perkebunan rotan di Sandaran, dan perkebunan karet di Bukit Jering, Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Sri Paduka Sultan Haji Muhammad Alimuddin atau gelar Anumerta Mahrum Adil adalah Sultan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang ke-19 yang memerintah dari tahun 1899 sampai 1910. Ia adalah anak dari Sri Paduka Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan Yang Mulia Haji Ratu Rubiah gelar Haji Ratu Agung. Sultan Haji Muhammad Alimuddin mempunyai perasaan kemanusiaan yang tinggi. Pada zamannya, budak belian dibebaskan. Untuk memajukan pertanian, Sultan Haji Alimuddin mendatangkan orang-orang Bali membuka perusahaan di Rondong Demang dengan sistem perairan. Sultan juga mendatangkan bibit jati dari Jawa untuk dicoba ditanam di Gunung Gandek. Dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian, Sultan Alimuddin dibantu oleh Haji Amidin, gelar Pangeran Mangkunegoro, saudaranya sendiri yang menjadi Menteri Kerajaan Kutai pada masa itu. Di Pulau Tenggarong, oleh Sultan Haji Muhammad Alimuddin dibangun pos pencukaian untuk memungut pajak terhadap pedagang-pedagang yang mudik membawa barang dagangannya maupun yang membawa hasil bumi. Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja. Dia wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu putra mahkota Haji Kaget masih belum dewasa. Tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Haji Pangeran Mangkunegoro. Pangeran Mangkunegoro dalam melaksanakan pemerintahan meneruskan apa yang sudah dilaksanakannya selama masih mendampingi Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Pangeran Mangkunegoro adalah adik dari Sultan Alimuddin, putra ketiga dari Sultan Sulaiman dan Soja. Beliau dilahirkan di Tenggarong pada tahun 1858 di Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara. Lahir dengan nama Haji Amidin, gelar Haji Pangeran Sasranegara Adiningrat. Di masa pemerintahan kesultanan dipegang oleh Pangeran Mangkunegoro, jalur Jalan Tenggarong Samarinda Seberang dibuat sepanjang kurang lebih 40 km. Administrasi pemerintahan dikelola dan ditata dengan baik. Haji Pangeran Mangkunegoro juga membuka tambang batu bara di Loh Bukit Ulu dan di Loh Bukit Ilir yang memberi kesempatan kerja kepada penduduk setempat. Perkebunan karet dibuka di sebelah ilir kota Tenggarong yang dalam bahasa Belanda usaha itu disebut Tuinbouw dan kini bertumbuh menjadi sebuah kampung yang ramai yang disebut orang dengan Kampung Timbau. 10 tahun lamanya Haji Amidin gelar Pangeran Mangkunegoro melaksanakan tugasnya sebagai wakil Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura dari tahun 1910 sampai tahun 1920. Pada tahun 1920 Haji Muhammad Parkesit sudah cukup dewasa ditabalkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura pada tanggal 16 November 1920. Oke teman-teman pemirsa Coretan Bahari Wisata Malam Kutai, saat ini kita berada di salah satu wisata yang terkenal gitu ya kan. Kita berada di Tenggarong, tepatnya di wisata Ladaya. Jadi Ladaya itu adalah ladang budaya. Jadi di sini
banyak permainan-permainan juga gitu kan, seperti yang di Malang gitu kan, yang di Bandung ada wisata outbound. Jadi di sini juga menampilkan wisata outbound gitu. Jadi ada sebuah rumah-rumah kecil yang unik, yang antik gitu ya, seperti rumah-rumah bahari gitu kan. Nah, ini dibuat untuk para wisatawan itu untuk bermalam juga di sini, dan tidak banyak mengeluarkan uang yang besar gitu kan untuk menikmati fasilitas yang ada di sini. Jadi ikutin kita terus, kita mau jalan-jalan di ladang budaya Ladaya Tenggarong. Oke, tetap di channel Caratan Bahari. Objek wisata Ladaya Tenggarong dikelola oleh Yayasan Lanjong dan di dalamnya dilengkapi berbagai wahana menarik, mulai dari outbound, mini zoo alias kebun binatang mini, paintball, aula, hingga fasilitas penginapan yang dinamakan Rumah Odah Rehat, rumah kayu dengan atap menjuntai. Ketika memasuki Ladaya Tenggarong, Anda akan menyusuri pedagang makanan dan minuman seperti berjalan di kereta api. Tak ketinggalan, mini zoo juga menjadi daya tarik utama di tempat wisata ini. Di mini zoo tersebut, Anda bisa menyaksikan berbagai jenis hewan khas Kalimantan Timur seperti burung merak, burung enggang, uwa-uwa, beruang madu, dan sejumlah jenis binatang lainnya. Sementara itu, arena outbound di Ladaya juga menawarkan berbagai fasilitas permainan outbound yang memacu adrenalin, seperti flying fox, atau Anda juga bisa mencoba berjalan di atas papan dengan ketinggian 4 meter, maupun bermain menyusuri titian di atas sebuah tali dari baja. Permainan ini tak hanya seru dimainkan oleh orang-orang dewasa, tapi juga bisa dicoba oleh anak-anak. Harga tiket masuk Ladaya Tenggarong pun cukup murah. Untuk wisatawan anak-anak hanya ditarik tarif 10 ribuan. Sedangkan karcis masuk untuk dewasa 15.000 per orang. Harga tiket ini mengalami kenaikan sebesar 5 ribuan dibandingkan pertama kali beroperasi. Sementara jika Anda ingin mencoba beberapa wahana yang ada di Ladaya Tenggarong seperti paintball, Anda perlu membayar paket starter kit paintball mulai 42 ribuan. Sedangkan biaya untuk mencoba flying fox sekitar 24 ribuan saja. Anda tak perlu khawatir karena Ladaya tidak hanya diramaikan dengan wahana-wahana berbayar. Jika Anda membawa anggaran liburan yang terbatas, tak perlu resah sebab sudah banyak wahana-wahana gratis yang dapat Anda temukan di tempat ini. Di samping itu, Anda bisa dengan bebas berfoto-foto selfie dan banyak spot foto kekinian yang disediakan pengelola. Kabupaten Kukar memang menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Kali ini, lokasi wisata baru yang dapat menjadi alternatif warga untuk sekedar berlibur atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan kerabat, yakni Taman Gubang. Taman Gubang menawarkan panorama danau, lebih tepatnya danau buatan, karena bekas kolam penggalian tambang batu bara. Warga sekitar menyulap kawasan tersebut menjadi objek wisata baru, di mana pelancong bisa mengarungi danau dengan perahu, lalu bisa menyicipi aneka hidangan khas Kutai di sana. Cukup membayar 5.000, Anda sudah dapat menikmati keindahan alam di Taman Gubang. Tidak hanya itu, pengelola juga menyediakan perahu untuk dapat digunakan oleh pengunjung mengarungi danau tersebut. Bagi yang punya hobi pelesiran di tempat-tempat wisata, Taman Gubang menjadi referensi untuk wisata Anda. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.
bersama Coretan Bahari Wisata Malangkutai. Kali ini kita setelah kita jalan-jalan di wisata outbound di Ladaya, sekarang kita lagi berada di ini namanya Taman Gubang. Ya, di dalam bahasa Kutai Gubang itu bahasa Indonesianya tuh perahu gitu. Jadi ini taman perahu gitu ya. Ini disebut adalah Taman Gubang. Dan kedatangan kita di Kota Raja Tenggarong ini kita hanya momen berziarah dan berwisata, dan ini juga salah satu wisata yang baru buka ya di Tenggarong, tepatnya di Desa Luah Ulung gitu kan. Sambil menikmati suasana danau yang matahari juga cukup menyengat. Ini udah jam 5.27 ya, setengah 6 kurang, dan kita menunggu momennya nanti malam. Kita akan mampir di jembatan Mahakam, karena kalau malam tuh kelihatan lampunya luar biasa sekali. Taman kotanya kelihatan di sana di bawah jembatan. Dan kita menunggu momen itu, dan kita untuk menyempatkan diri ke wisata yang baru buka sekarang ini, Taman Gubang. Nah, jadi ikutin kita terus di channel Coretan Bahari Wisata Malangkutai. Nggak bisa berenang, takut deh. Kacau. Ini masa mediasi takut naik perahu. Basah gak tuh? Kacau kakek Mumbaran. Jangan mediasi di sini, Kang. Jangan, Kang. Jangan. Ternyata kelemahannya di akhir. Pemirsa Coretan Bahari Wisata Malangkutai, kali ini kita berada di Tenggarong, tepatnya ini di Desa Luah Ulung. Oh ya, ini di Desa Luah Ulung. Jadi ini adalah sebuah wisata yang baru gitu ya, baru dibuka gitu kan. Jadi ini adalah namanya Dermaga Gadis Tarik Sis Semongko. Kebetulan saya di sini bersama mbok-mbok yang cantik ini ya kan. Dengan Om nih kan. Nah, jadi ini dulu dikelola berapa bulan nih baru buka nih, Mbak? Kalau saya baru sih. Baru aja. Tanggal 1 Januari tadi. 1 Januari. Oh, berarti ini memang baru dibuka nih. Baru sekali. Baru sekali ke sini, Mbak? Baru sekali bukanya. Baru sekali bukanya. Ya kan, jadi alhamdulillah kebetulan Coretan Bahari pas jalan-jalan ke Tenggarong gitu kan. Nah, jadi ini Mbak harapannya ke depan setelah etam buka nih wisata ini nih, apa harapannya nih? Harapannya sih pengunjungnya lebih ramai dan kami bisa menampilkan sesuatu yang bisa membawa kenangan untuk para pengunjung. Nah, ini yang pasti pemirsa ya kan. Jadi bahasa Gubang itu adalah perahu gitu ya. Jadi kalau bahasa Kutainya perahu itu adalah Gubang. Jadi ini sebuah taman Gubang. Ini dikelola oleh masyarakat, Mbak ya? Iya, masyarakat di sini kan, dalam artian bahwa tempat ini kita jadikan wisata gitu ya kan. Tempat ini akan menjadi rame dan kampung ini juga akan rame, banyak dikunjungi gitu kan, harapannya seperti itu. Jadi Om sendiri nih, apa nih Om harapannya ke depan nih selain Mbok nih tadi? Ya, harapan saya semoga wisata ini kedepannya bisa tambah maju
dan bisa memberikan kontribusi khususnya untuk warga desa Ulung sendiri. Warga desa Ulung Bisa membukakan mungkin lapangan pekerjaan dan penghasilan. Nah, ini yang terpenting pemirsa gitu ya kan. Ini selain kita mengelola dari tempat ini gitu kan, ini juga menghidupkan daripada sebuah kampung gitu ya kan. Ini juga menjadi sebuah wisata gitu ya kan, dan melengkapi daripada wisata yang ada di Tenggarong gitu kan. Karena memang kampung Luh Ulung ini agak jauh dari kota nih Om ya. Di ujung paling ujung. Iya. Jadi kalau dari jembatan itu sekitar berapa kilo tuh? 6 kilo 7 kilo. Ya. 6 kilo, sekitaran 6-7 kilo kan, untuk sampai ke Taman Gubang ini. Iya. Jadi teman-teman coretan Bahari, ini kalau mampir nanti ke Tenggarong gitu ya kan, kita tinggal ketik Google Map. Nah, insya Allah kita akan sampai di sebuah taman yang luar biasa. Ini di sini, nah di sini ada fasilitas perahu, ada apa namanya tuh Mbok? Kalau gandeng tuh Gubang Gembar. Nah, Gubang Gembar namanya, perahu kembar. Ya, perahu kembar. Nah, selain ini juga ini fasilitas ini nih kira-kira ada tarif khusus atau bagaimana nih, Mbak? Ada keliling danau 100.000. 100.000 Ya. yang perahu kembar ya. Ya. Kalau yang perahu yang muat 2 orang 20.000. 20.000 per jam. Nah, itu kita bisa memakai fasilitas di sini yang disiapkan oleh warga setempat gitu ya kan. Dan di sini juga sangat aman sekali, tidak ada buaya ya. Di Tidak sini. ada. Tidak ada ya Buaya kan? darat mungkin ada. Buaya darat ada, sama yang kayak kamera ini buaya darat ini. Oke, jadi itu pemirsa, jadi jangan lupa ya kan untuk ke Tenggarong dan mampir di sini banyak wisata selain Ladaya, kemudian Pulau Kumala, kemudian banyak masih, dan salah satunya adalah Taman Gubang gitu dan ya kan. dermaga gadis. Dermaga gadis tarik sis Semongko. Semongko ya kan. Oke, jadi jangan lupa subscribe channel Coretan Bahari Wisata Ulung Kutai. Terima kasih, saya Sarija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampunya indah sekali. Bisa berubah warna. Kameramen kita ini Mr. K. Wah, Mr. K sekarang berada di Kota Raja. Wah, cantik sekali. Nah, nih Kakang Umbaran. Wes, luar biasa sekali. Luar biasa. Sudah berapa tahun tidak ke Kota Raja ini? Lama sekali, sudah 1 tahun ini 1 perubahannya. tahun. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, malam ini malam kedua guys. Malam kedua guys. Malam kedua luar Ya, biasa sekali. Pokoknya malam indah, kedua. kalau enggak pernah kesini rugi guys. Rugi besar ya kan? Pokoknya bangkrut lah. Bangkrut, bangkrut pokoknya. Bangkrut, pokoknya enggak nyesel lah. Pokoknya jos. Ya. Oke sip, selamat malam. Mantap. Jadi kedatangan kita ke Kota Raja, kita tidak mengungkap tentang mistis dan sejarah. Jadi momen kali ini khusus untuk ziarah dan wisata. Nah, jadi kedatangan yang kedua ini tampil beda ya. Kemarin kan sendiri ya. Sendiri. Kemarin. Sekarang berdua ya. Ini berdua ini sama ini. Sama siapa itu Kakang Umbaran? Siapa, Mbak?
Oh iya, diperkenalkan dulu atau ditanya-tanya kenalkan ini dulu. Mbak Maisin. Maisin. Ya, asalnya dari Tegal. Orang Apak. Orang Apak. Iya. Dari Tegal. Tegal itu Jawa Tengah. Tegal, Jawa Timur. Tengah. Jawa Tengah ya. Jawa Tengah nih jauh-jauh datang ke kota Tenggarong, Kota Raja. Ya betul sekali, hanya ingin melihat ini jembatan Iya, Tenggarong kan? sama ini lampu-lampunya. Nah, gimana nih Mbak perasaannya nih? Perasaan. Dari Jawa Tengah loh, ini jauh-jauh. Naik pesawat aja berapa jam ya kan? Naik pesawat aja udah berapa jam? Pokoknya lama lah, 2 hari saya ini. 2 hari 2 kan? hari perjalanan. Perjalanan 2 hari tuh. Tapi ngelihat ngelihat jembatan di malam hari gitu Iya, kan. ini Lihat kesel-kesel, katanya capek-capek, linu-linu. capek-capek hilang semua, bablas semua pokoknya. Asli. Pokoknya bablas asli, bablas. Ini mbaknya ini gimana ini? Kesel-kesel orang-orang. Kesel-kesel orang-orang. Piye-piye. Gimana perasaannya malam hari ini nih mbaknya nih? Nah, ini pengalaman ini kedua ini memang luar Ya. biasa sekali. Luar biasa Terus terang sekali. ini, karena ya momen-momen seperti ini jarang sekali, apalagi suasana ini. Suasananya, wah, ya kan? Nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Iya kan, ke Jakarta sana gitu kan? Dan ke luar negeri sini aja sudah wes pokoknya Wah, mantap wes loh. pokoknya mantap. Wes, Jepang KO. Ini KO. ke Amerika wes. Ini luar gitu biasa kan? sekali pokoknya jos kan dong. Nah, coba kita kasih lihat backgroundnya dulu. Backgroundnya apa? Background jembatan dulu, coba lihat. Luar biasa. Nah, ya kan? Mantap Luar pokoknya. biasa, mantap. Nyesel lah. Nyesel. Lampunya warna-warni. Warna-warni. Pokoknya rame guys itu. Rame, Banyak guys. anak main. Aduh. Banyak selfie-selfie. Mau selfie-selfie, Luar mau biasa. foto-foto, ya kan? Itu ada Gus Mehmet itu beli Ah. kopi yang koboi. Ini untuk Aduh. selfie aja ini. Dia dari Madiun hanya Dari datang Madiun. ke sini Ah. hanya untuk selfie. Selfie aja. Di mana ini? Di Tenggarong sini. Gus Mehmet nih, sini dulu Gus Mehmet. Nah, ini luar Wah. biasa sekali Gus Mehmet. Ini orang Ini Madiun. orang Madiun. Ya. Oh, Nganjuk. Oh, Nganjuk. Kelahiran Arab. Kelahiran Arab ya. Arab Pati Genah. Luar biasa sekali ini Gus. Gimana Gus? Kita sudah sampai di sini Gus. Topi baru. Ya. Ini dari Ladaya loh tadi. Dari Ladaya. Ya kan? Oh, iya. Oh. Ngeri. Nah, Dari Ladaya. kondisinya gimana? Sehat sudah? Sehat sudah. Tadi mabuk darat. Masuk angin. Ngedrop. Drop ya. Ketika sudah lihat lampu-lampu, suasana ini, Iya. jembatan tiba-tiba langsung sembuh. Sembuh langsung. Luar biasa sekali. Ini ngemeng-ngemeng Gus. Kamu kok sendiri nggak ada ini? Nah, Nah, ini bilang Bang Kekes ya kan, sandal aja ada pasangannya. Sandal aja ada pasangan. Kok kamu sendiri datang ke sini? Nah, ya siapa tahu Piye ada ini, piye? nyantol gitu. Nah. Ya. Gus Mehmet. Belum ketemu apa ini sendalnya? Oke, teman-teman, pokoknya kalau semua yang ada di mana saja datanglah ke sini. Iya, datang ke Kota Raja, kota wisata ya kan? Wisata ini memang Ah, ada Ladaya tadi. Ladaya, Tapi luar biasa sekali di Ladaya. Terus yang Taman Gubang. Taman Kubang. Gadis apa? Kubang. Gadis Gubang. Dermaga Gadis. Oh, Dermaga Ya, hafal Gadis. kalau Dermaga Gadis. Tar. Iya, pokoknya yang berkaitan sama gadis ini nyambung. Kalau di luar gadis nggak nyambung dia. Ini memang tampilan malam ini memang beda. Beda Pakai topi sekali. Koboi. Luar biasa sekali nih. Iya, Mantap beda. memang ini. Beda dari yang lain. Cuman sayangnya ini enggak Ah. pakai sepatu koboi. Nah, ini dia. Nah, ini apa ketean ini? Ceritanya tadi ketinggalan. Ketinggalan di mobil di rumah. Ketinggalan. Tiba langsung diajak berangkat jadi ya lupa. Terpaksa ganti sendal jepit. Itu ada satu lagi itu, Kang.
Satu dari mana ini? Dari Hadramaut Yaman ya? Ini bahagia sekali. Bahagia. Gimana? Iya. Teman kita ini. Catatan Bahari. Jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia. Dunia tipu-tipu. Gak ada semangatnya. Oke, kesini luar biasa. Selamat bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Bang Jagat ini. Nah ini Dari tadi kok ini dukun nih. lo ya ini kurang energi ini. Ya itu sendal aja punya pasangan. Nah malam hari ini kok datang sendiri ya? Waduh. Ini. Kakak bahagia. Emang ini. Pokoknya harus bahagia. Harus bahagia. Pokoknya dibikin happy lah. Ah. Walaupun punya uang harus happy. Happy. Kalau nggak ada uang, Nggak ada uang ya tetap happy. ya tetap happy walaupun sedih. Ini pelawak kita Gus Memet. Bagus Memet. Oke, sahabat Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Setelah kita melakukan perjalanan di Kota Raja, ya kan, yang mana tadi pagi kita melakukan ziarah ke makam-makam para aulia dan para sultan di Kota Raja ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan kita jalan-jalan di tempat wisata gitu ya. Karena ini memang dalam suasana pandemi Covid gitu. Jadi banyak wisata yang ditutup seperti museum gitu ya kan. Ini tidak dibuka gitu. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan edaran itu kan. Kemudian tetapi ada beberapa wisata yang memang masih diperbolehkan untuk dibuka gitu kan, untuk dikunjungi di Kota Raja ini. Salah satunya adalah ketika tadi setelah kita melakukan ziarah, kita melakukan wisata di Taman Ladaya gitu ya, ladang budaya. Kemudian setelah itu kita berpindah ke Taman Gubang gitu ya, Taman Perahu. Jadi inilah keseruan kita datang di Kota Raja. Namun di momen ini kita tidak mengungkap tentang cerita, misteri dan sejarah gitu. Tetapi di sini kita melakukan di momen ini kita hanya melakukan wisata ziarah dan berwisata di Kota Raja ini. Dan pada malam hari ini kita sampai di ending, di mana kita berada di salah satu background ikonnya juga dari Kota Raja ini gitu kan, jembatan Kutai Kartanegara. Dan di depan sana ini ada taman kota gitu ya, yang kemarin itu ini sempat berhenti gitu ya pembangunannya, dan alhamdulillah ini udah mulai dilanjutkan lagi pembangunannya, dan ini akan menjadi sangat luar biasa di sini. Jadi kalau malam di sini pencahayaan lampu-lampunya membuat menarik dari pengunjung yang melintas di daerah jembatan Kutai Kartanegara ini. Jadi inilah dari wisata kita di Kota Raja yang kedua, mengawali pada tahun Januari 2021. Jadi setelah ini kita balik ke Kota Sangatta, kita akan melanjutkan dari visi misi dari Coretan Bahari. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap setia nih, ya kan, tongkrongin kita di channel Coretan Bahari. Jadi terima kasih sudah ngikutin kita. Jangan lupa mohon doa restunya dan subscribe channel Coretan Bahari Wisata Malam Kutai. Terima kasih, saya Sareja, Coretan Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.